Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus membasahi lisan kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala akan segala kenikmatan yang tercurahkan untuk kita semuanya sampai detik ini. Kenikmatan yang tidak seorang pun dari kita mampu untuk menghitungnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah ada kenikmatan, dan jika kalian wahai para hambaku mencoba menghitung-hitung nikmat pemberianku, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang telah kita maklumi, termasuk perkara yang telah kita ketahui bersama, bahwa tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah pun telah menetapkan, menakdirkan rezeki untuk kita semuanya. Bahkan sejak kita berada di dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan sebab-sebab rezeki tersebut untuk kita. Tidak seorang pun dari kalangan hambanya yang terluputkan dari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك فيؤمر فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أم سعيد." Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk cairan mani, kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di saat itu. Kemudian diperintahkan malaikat tersebut untuk mencatat 4 perkara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk mencatat rezeki hamba tersebut, ajal hamba tersebut, dan juga memerintahkan untuk mencatat amalan-amalannya dan mencatat apakah hamba tersebut termasuk dari orang-orang yang berbahagia dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah termasuk orang-orang yang merugi dengan neraka Jahannam yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang bermaksiat kepadanya. Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berada di hadapan kita tadi menerangkan kepada kita bahwa kita semuanya telah berada di atas jaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dalam permasalahan rezeki ini para ulama telah menyebutkan beberapa kaidah dan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kata mereka, arzakul ibad Allah. Rezeki setiap hamba itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Raziq Al-Mu'ti. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh hambanya. Tidak seorang pun dari kalangan hamba ini,
kecuali semuanya telah ditetapkan rezekinya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia dan jin berkumpul untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kesemuanya itu tidak akan mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhit idza udkhilal bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, wahai para hambaku, jika sekiranya kalian semuanya berkumpul sejak awal penciptaan sampai akhir dari penciptaan makhluk ini, semuanya baik dari kalangan manusia dan jin, semuanya berkumpul di satu tempat, kemudian meminta rezeki kepadaku, meminta apa yang mereka minta, maka sungguh kesemuanya itu tidak akan mengurangi kebesaranku, tidak akan mengurangi kerajaanku, kecuali seperti halnya sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan yang luas, tidak akan mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi rezeki tersebut, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, poin yang kedua yang harus kita pahami dalam permasalahan rezeki ini, ar-rizq indallah fala hammun, bahwa rezeki itu di tangan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan pernah risau, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha," dan tidaklah ada hewan melata yang hidup di muka bumi ini kecuali semuanya berada dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah sebab rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Di dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Jika sekiranya manusia itu berlari, menghindar, menjauh, bersembunyi dari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana mereka berhindar menjauhkan dirinya dari ajal kematian, maka sungguh rezeki tersebut akan tetap menjumpainya, sungguh rezeki tersebut akan mengejarnya, sebagai kemana kematian tersebut akan mengejar dan mendatangi hamba tersebut dimanapun dia berada. Jemaah sekalian, itulah perkara yang harus kita pahami, bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian cemas untuk perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya kathratur rizq la tadullu ala mahabbatillah. Banyaknya rezeki seseorang, dilapangkannya rezeki seseorang, itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dicintainya dan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan keistiqomahan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Inilah jamaah sekalian, tidak secara otomatis kemudian kita hukumi,
kita vonis bahwa orang-orang kaya, orang-orang yang telah didapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian adanya. Kemudian kaidah yang keempat yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ar-rizq yubarik fihi bi ta'ah wa yumhaq bil ma'siyah, bahwa rezeki tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seiring ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut terhadap rezekinya, dan akan hilang keberkahan rezeki tersebut apabila dia manfaatkan rezeki tersebut dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jamaah sekalian, kaidah-kaidah dan poin-poin yang terpenting yang harus dipahami dan kita ketahui untuk kita semuanya, bahwasanya rezeki tersebut adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seiring dengan itu pula seorang muslim, seorang muslimah pun tetap wajib untuk melakukan sebab-sebab mendatangkan rezekinya, berupaya untuk menempuh jalan-jalan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memperoleh rezekinya, di dalam melapangkan rezekinya. Dan di antara sebab tersebut kata para ulama, at-taqwa. Ingin rezeki kita bertambah, ingin rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sumber segala kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari segala macam problem dan permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian sebab yang kedua dari sebab-sebab untuk meraih rezeki tersebut, untuk melampangkan rezeki tersebut adalah dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir jemaah sekalian, ketika kita berinfak harta kita akan berkurang. Tidak demikian, akan tetapi asumsi pemikiran seperti ini harus dibalik, bahwa untuk menjadikan kita orang yang kaya, untuk melapangkan rezekinya kita adalah dengan cara berinfak, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan wahai hambaku, sedikitkah ataukah banyak, fahuwa yukhlifuh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, fahuwa khairur raziqin, dan dialah Allah Rabbul Alamin, sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakini seyakin-yakinnya perkara ini jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak akan berkurang hartanya kita disebabkan infak, sedekah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berasumsi bahwasanya untuk menjadi orang kaya kita harus menjadi orang yang pelit dan bakhil. Tidak demikian adanya jamaah kaum muslimin. Kita harus meyakini apa yang diucapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, karena tidaklah beliau mengucapkan sebuah ucapan, tidaklah beliau mengeluarkan sebuah perkataan kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Rabbul Alamin. Dalam hadis yang sahih juga
pun demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfika khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap harinya kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada dua malaikat yang mendatangi seorang hamba. Satu malaikat tersebut berkata, wahai Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan-Mu. Dan berkata malaikat yang kedua, wahai Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kekurangan kepada orang-orang yang enggan untuk membelanjakan hartanya di jalan-Mu. Tinggal pilih jamaah sekalian, kita ingin mendapatkan doa malaikat yang baik ataukah mendapatkan doa kejelekan dari malaikat. Pilihan ada di hadapan kita. Kemudian di antara sebab-sebab untuk meraih rezeki tersebut, untuk melapangkan rezeki tersebut adalah dengan bertawakal penuh kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, dengan penyandaran yang jujur kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala, seraya menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat. Di dalam hadis yang sahih kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Jika sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar menggantungkan hati dan diri kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada seekor burung yang di pagi harinya dia dalam keadaan lapar, kemudian di sore harinya setelah dia keluar dari sarangnya mencari makan, dia pun di sore harinya pulang dengan membawa perut yang sudah kenyang. Ini jamaah sekalian, di antara sebab untuk bisa meraih rezeki tersebut, melapangkan rezeki tersebut, yaitu bertawakal penuh, menyandarkan kejujuran penyandaran diri kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara rezeki tersebut bisa kita raih pula, kita lapangkan rezeki kita dengan cara menjalin hubungan silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubasatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang hendak dilapangkan rezekinya oleh Allah, barang siapa yang hendak dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia senantiasa menjalin hubungan silaturahmi terhadap keluarganya. Jangan kita putuskan. Demikian pula yang terakhir dari sebab-sebab tersebut adalah doa kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, aku minta kepadamu rezeki yang halal. Betapa pentingnya dan betapa butuhnya kita dengan doa ini nih, jemaah sekalian. Kita butuh agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita untuk bisa meraih dan menggapai harta yang halal, harta yang kita dapatkan dari jalan-jalan yang diperbolehkan olehnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan apa yang telah kita dengarkan di khutbah yang pertama,
Maka di khutbah yang kedua ini perlu lagi kita ingatkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, maka hendaknya kalian fokus memikirkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya kalian. Jangan pernah risau dengan rezeki kalian, karena rezeki dan ajal adalah perkara yang telah ditetapkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah risau jika Allah Subhanahu wa taala menutup satu pintu rezeki tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Mari belajar sejenak jamaah sekalian, mari merenungi sejenak jamaah sekalian, bagaimana kita tak kalah berada dalam perut ibu kita. Pada saat itu hanya satu jalan rezeki tersebut, yaitu melalui darah dari pusar kita. Kemudian setelah kita keluar dari perut ibu kita, maka terhentilah pintu rezeki tersebut, kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air susu ibu kita yang kita dapatkan darinya. Kemudian setelah itu kita besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya setelah kita berhenti dari rezeki air susu ibu kita. Maka demikian seterusnya jamaah sekalian, jangan pernah risau, jangan pernah khawatir dengan rezeki kita yang telah ditetapkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lebih risau tentang akhiratnya kita. Mari kita lebih risau dengan amalan-amalannya kita. Mari kita lebih risau, lebih khawatir akan tempat kita nanti pada hari kiamat, karena tidak seorang pun yang bisa memberikan jaminan, karena tidak seorang pun dari kita yang mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita termasuk orang-orang yang merugi dengan siksaan yang kekal abadi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dikhawatirkan oleh seorang muslim dan muslimah, bagaimana kehidupan dia pada akhirat kelak. Inilah yang harus lebih kita risaukan, lebih kita khawatirkan, bagaimana nasib kehidupan kita pada hari kiamat. Akan rezeki kita jangan pernah khawatir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'awan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.